Simetris nggak nih, Kak? Enggak. Mencong. Tapi nggak apa-apa ya. Halo adik-adik semua. Nah, kembali lagi di video kreasi dan mendongeng bersama Erlangga for Kids. Dengan saya Rian Dan aku Kak Aryo. Oke. Nah, Kak Aryo, hari ini kita akan membuat kreasi. Kita akan membuat kreasi dari kertas dan kita akan membuat tokoh dari dongeng ini. Ini nanti akan ada dongeng Aku Mau Ibuku. Oh, Kebetulan karakternya ini adalah seekor tikus. betul, tikus. Nah, dan kita akan membuat kreasi boneka yang berbeda dari video kreasi yang sebelumnya. Dan kita akan membuat tikus dari kertas. Oke, langsung aja adik-adik ya. Pertama, yang mesti disiapkan adalah kertas karton. Warna apa saja tentunya yang menurut adik-adik ya warna kesukaannya ya Kak ya. Ya, Lalu betul. ada juga gunting, ada juga cutter, gunting atau cutter atau harus dua-duanya nih Kak? Boleh salah satu bisa. Oke. Nah, lalu tidak lupa juga dengan lem kertas. Oke, nah ini nanti pertama-tama Kak, kertas karton ini akan kita buat menjadi satu lingkaran, di mana lingkaran ini nantinya akan menjadi badannya ya, betul ya Jadi Kak Ayo? badannya. Jadi nanti kita akan gambar pakai ballpoint. Oke, jadi pertama kita buat bulatan pertama ya Kak ya, Ya. yaitu untuk badan sisi bawah ya, betul ya? Betul, badan bawahnya. Ya, nah lalu lingkaran keduanya lebih kecil lagi dibanding lingkaran yang pertama untuk sisi nanti di atasnya seperti Kepala. kepalanya. Dan adapun nantinya Kita bikin 2 lingkaran lagi dan kita bikin 2 lingkaran lagi yang lebih kecil. oke, di mana? Nah, ini nanti untuk membuat telinganya si tikus gitu. Oke, kalau begitu langsung aja ya Kak. Pertama kita lem dulu. Ini tentunya di bagian bawah sini aja, Bagian cukup bawah, setengahnya betul. ya. Jadi nggak usah satu bulatan dilem. Nah, jadi Untuk- adik-adik nanti dari kertas yang seperti ini kita gambar polanya, kemudian kita gunting ya. Nah, nanti setelah digunting hasilnya seperti ini. Betul. Nah, nanti akan menyatu seperti ini bagian bawahnya dan bagian atasnya. Lalu selanjutnya Kak. Selanjutnya kita bikin telinga. Nah, oke, ini Nanti dibentuk telinganya. seperti ini ya, Kak. Betul. Gimana kalau kuningnya aja yang Kuning boleh. Oke, nah jadinya akan seperti ini. Tuh. Lalu Itu akan jadi telinga ya, akan Betul. ada 2. kamu Nah. jadi Sambil dilem, sekarang Karyo akan membuat kumisnya, kumis tikus. Nah, kumis tikus kita bisa mempergunakan kertas karton atau kertas origami yang kotak. Kita cari yang kotak seperti ini. Kemudian akan kita gunting kecil-kecil. Gunting tipis-tipis sampai kita mendapatkan yang seperti ini. Kecil ya. Nah, ini kecil sekali. Boleh bikin 4, boleh bikin 6, terserah adik-adik kira-kira kumisnya mau bikin berapa. Ya, ya betul sekali ya adik-adik. Nah, seperti ini bukan? Betul sekali. Ini dia. Lalu, Lalu kita bikin ininya. Nah, sebelum ditempel nih kumisnya Kak, mungkin Kayu bisa bantu untuk buat matanya, hidungnya dan iya. mulutnya. Boleh. Oke. Jadi untuk membuat mata, mulut dan hidung, untuk matanya boleh digambar sendiri atau pakai mata-mataan ya Kak ya. Kalau ada nanti Pakai bisa mata-mataan. pakai mata mainan yang kecil ya adik-adik ya. Wah, Kayu luar biasa. Hidungnya gimana ya, Karin? Hidungnya segitiga. Nah, coba sekarang aku yang bikin Nah. hidungnya. Aku masih ingat hidung tikus sedikit-sedikit. Tadi aku lihatnya seperti ini hidungnya. Apa aku terbalik ya? Maaf ya, tapi ada giniannya tuh. Jadi. Jadi, lalu ini begini aja ya. Iya. Hihi. Tada.
Oke, selanjutnya baru Selanjutnya kita akan kasih Kita- lem untuk kumisnya. untuk Kak, ya. kumisnya, kumis kanannya. Oke. Nah, kasih. Nah, kita tempel sini. Oke. Nah, kalau gitu cukup. Ini kita dua-dua aja ya. Boleh. Berarti ya kayak lucu banget nih tikusnya. Oke, nah, satu lagi di sini. Simetris gak nih kak? Enggak. Mencong. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti dikreasikan. Tenang. Ini masih bisa, sebagus-bagusnya ya gimana. betul. Masih bisa diperbaiki adik-adik, tidak usah sedih. Kayak sih Nah, yang sedih karian. Kumisnya miring-miring. oke, seperti ini dia. Kemudian untuk bagian badannya, di bagian bawahnya kita beri lubang 2. Ya, seperti gimana? ini. Nah, ini sudah kita lubangi. Kebetulan sudah dilubangi ya. Nah, tadi lubanginnya bisa pakai cutter ini ya, adik-adik. Betul. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Silakan Nah. Kak Yo. Boneka kertas ini nanti akan kita pergunakannya seperti ini. Kita masukkan kedua jari kita, akan jadi kaki, dan kemudian akan kita mainkan begini. Dan setelah ini, Kak Aryo akan mempergunakan boneka tikus kertas ini untuk menceritakan buku Aku Mau Ibuku. Jangan kemana-mana ya. La 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 la. Hai, halo, ini Kak Aryo. Dan sekarang waktunya untuk mendongeng. Dan dongeng kali ini adalah dari cerita Aku Mau Ibuku. Sebuah buku dari Erlangga for Kids yang ditulis oleh Tracy Corderoy dan ilustrasinya oleh Alison Edson. Nah, cerita ini nanti bisa diceritakan dengan menggunakan boneka kertas ini. Ini berbentuk tikus yang sudah dibikin oleh Kak Rian tadi. Dan setelah mendongeng, juga bisa bermain dengan imajinasi kalian sesuai dengan cerita tadi. Menggunakan boneka ini. Ini bisa berjalan dengan jari-jari kita. Seru kan? Nah, sekarang kita mulai dengar ceritanya ya. Aku mau ibuku. Arthur sedang bermain dengan kostum naga saat ibu masuk. Lihat, aku terbang! Kata Arthur tertawa. Oh, ibu tersenyum. Sibuk sekali naga kecil. Apakah kamu siap pergi ke rumah nenek? Nenek akan menjagamu hari ini, ya? Wah, ibu memang mau kemana? Roar! Teriak Arthur. Tapi aku mau sama ibu. Sebelumnya, ia tidak pernah berpisah dengan ibunya. Kamu bisa menunjukkan kostum naga milikmu pada nenek, kata ibu. Kamu bisa seperti naga mainannya, Huffety. Huffety! Teriak Arthur. Aku bisa bermain dengan Huffety. Ayo berangkat. Mereka pun pergi. Ketika mereka tiba di rumah nenek, nenek memberi pelukan erat. Naga kecil yang hebat, katanya. Seperti
have a tea! Teriak Arthur. Dan ia berlari mencarinya. Akan tetapi, saatnya ibu pergi. Arthur mengangkat hidung kecilnya untuk pelukan spesial ibu. Hidung mungil, bisik ibu. Hidung mungil, cium Arthur. Lalu ia melambaikan tangannya sampai ibu pergi. Maukah kamu melukis? Tanya nenek. Akan tetapi Arthur hanya ingin ibu. Roar! Naga tidak melukis. Atau kita bisa bermain musik, Naga? Nenek tersenyum sambil menabuh drum. Oh, kata Arthur sambil mendekat. Naga suka bermain drum, akan tetapi ting-tong. Bel berbunyi. Ibu datang! Teriak Arthur. Akan tetapi, itu bukan ibu. Rrrr! Teriak Arthur. Naga tidak mau surat! Ternyata yang datang adalah tukang pos. Coba lihat. Bukan ibu. Tidak apa, kata nenek. Ibu akan segera kembali. Arthur mengembuskan napas naganya. Lihat, Arthur, kata nenek. Aku punya harta karun. Tapi aku butuh naga yang besar yang berani untuk menjaganya. Aku, teriak Arthur. Aku sudah besar dan pemberani. Arthur ingin menyembunyikannya di gua. Ia segera pergi ke kebun untuk menemukan gua. Wah, coba lihat itu. Saat Arthur sudah menemukan gua, ia duduk dan menjaga harta karunnya. Hehehe, ia tertawa. Tidak ada yang bisa menemukannya di sini. Lalu, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ting-tong. Ting-tong. Ibu! Teriak Arthur sambil berlari ke dalam. Akan tetapi, itu teman nenek yang sedang mengembalikan payung yang ia pinjam. Rrrr! Teriak Arthur. Naga tidak mau payung. Oh, sayangku, kata nenek. Bagaimana kalau kita makan siang? Mereka duduk bersama di meja makan. Ibu akan segera kembali, kata nenek, sambil menunjuk jam. Saat jarum panjang mengarah ke angka 12 dan jarum pendek mengarah ke angka 4. Tapi sekarang nenek butuh kostum. Coba aku lihat. Nenek mengikat handuk kecil di pundaknya. Lihat,
Aku seorang kesatria. Teriaknya, ini jubahku dan ini pedangku. Wah! Arthur terkejut. Sekarang aku akan mencari harta karun. Teriak nenek kesatria sambil tersenyum. Roar! Teriak Arthur sang naga. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Arthur berlari ke gua yang gelap untuk menjaga harta karunnya. Nenek kesatria akan menangkapmu, seru nenek. Hehehe, Arthur tertawa. Nenek menggelitiki perutnya. Lalu mereka bermain kesatria dan naga sepanjang hari. Hingga ding dong, ting tong. Kali ini siapa yang datang? Ada yang datang lagi. Sebaiknya mereka tidak menginginkan harta karun milik kita, kata Arthur. Dan bersama nenek, mereka membuka pintu. Roar! Aku naga yang jahat dan kamu tidak boleh masuk, kata Arthur. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat siapa itu. Kira-kira siapa ya? Ibu! Teriak Arthur. Ibu memberikan Arthur pelukan terbaik. Apakah kamu bersenang-senang? Tanyanya. Sangat dan sangat, kata Arthur. Naga senang sekali bermain bersama nenek. Akan tetapi, tidak ada yang bisa memberi pelukan seperti ibu. Itu tadi ceritanya. Cerita tentang si tikus bernama Arthur. Dalam buku berjudul Aku Mau Ibuku. Wah, menyenangkan sekali ya. Adik-adik, kalau begitu, tunggu Karyo akan datang lagi dengan dongeng yang lain.